Berlibur ke Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika tidak membawa buah tangan. Jika Anda ke Jogja tidak lengkap kalau belum membawa bakpia. Nah, makanan asli Tionghoa yang isinya dimodifikasi menjadi jajanan khas Jogja ini menjadi penganan favorit pelancong sebelum meninggalkan kota pendidikan tersebut. Untuk mengenalnya lebih lanjut, yuk kita lihat dari dekat proses pembuatan bakpia. Bakpia merupakan oleh-oleh yang tidak pernah membosankan. Makanan berbentuk bulat dari tepung terigu berisi kacang hijau ini hampir selalu bisa ditemui di setiap pusat jajanan yang banyak tersebar di sudut kota Yogyakarta. Bakpia merupakan makanan asli Tionghoa yang berisi daging. Namun, seiring dengan perubahan zaman, isian bakpia mulai disesuaikan dengan budaya Indonesia dengan menggantinya menggunakan kacang hijau. Bahkan, kini rasanya sangat bervariasi, seperti halnya bakpia menu. Di tengah merebaknya berbagai olahan bakpia kekinian, bakpia menu memilih untuk mempertahankan olahan bakpia tradisional. Dibuat tanpa pengawet dengan isian lembut dibalut kulit tipis dan crispy, rasa dari bakpia ini membawa kita bernostalgia dengan olahan dan suasana Yogyakarta tempo dulu. Dengan menggunakan resep tradisional, hal ini tidak membatasi banyaknya varian isi bakpia yang ada. Bakpia menu memiliki pilihan isi seperti coklat, keju, selain kacang hijau. Meskipun tanpa pengawet, bakpia ini dapat tahan hingga 6 hari, sehingga cocok untuk oleh-oleh keluarga atau kerabat di kota lain. Berawal dari bisnis rumahan yang dikelola keluarga, kini menu telah menjadi merek oleh-oleh bakpia besar yang produknya tersebar di banyak tempat. Berbekal resep bakpia dari sang ayah mertua, menjadikan bakpia yang diproduksi memiliki rasa yang otentik tempo dulu. Saat ini terdapat 30 karyawan di Yogyakarta dan 15 orang di kota Batu Malang. Bakpia yang sekarang mungkin juga beda dengan bakpia yang pertama kali saya produksi. Mungkin kalau yang dulu pertama ya kalau dari sisi resep itu sudah banyak pembaharuan. Artinya saya meskipun sampai saat ini sudah artinya sudah usahanya mulai jalan, tapi saya masih tetap belajar. Jadi saya ikuti kelas yang diadakan komunitas itu saya tetap ikut. Jadi ketika ada bahan baku yang untuk produk saya mungkin yang dulunya agak mahal harganya, tapi dengan saya dapat informasi ataupun dapat info dari supplier ini sebenarnya kasih produknya dia itu ya harganya nggak terlalu mahal, tapi dari segi kualitas nggak beda jauh dengan ini. Terus ada perubahan dari mungkin dulu kulitnya masih agak keras, sekarang udah bisa lebih isiannya juga ditambahkan. Mungkin dulu alatnya belum lengkap, masih dikerjakan dengan manual. Sekarang untuk membuat isian bakpianya itu kami kan sudah ada mesin, jadi mungkin tenaga manusia dengan yang mesin itu ada beda. Kalau dia mengaduknya pakai tangan, ketika capek dia udah nggak diaduk lagi kan, jadi mungkin ada yang sedikit gosong karena di bawahnya kena api yang sini nggak teraduk gitu. Jadi ya sekarang bakpianya insya Allah rasanya dan kualitasnya lebih baik. Bakpia menu adalah satu dari sekian banyak merek bakpia yang ada di pasaran, berpusat di Sleman, Yogyakarta. Di tempat ini, kita bisa belajar bagaimana cara membuat bakpia, mulai dari membuat kulitnya sampai mencetaknya. Ternyata lumayan susah loh. Ketika kami mencoba untuk membuatnya, beberapa kali mengalami kegagalan. Hehehe, memang semua pekerjaan harus ditekuni agar menjadi biasa dan luwes mengerjakannya. Seperti Mbak Cantik yang satu ini.
Jatuh bangun dalam berbisnis, terutama di masa pandemi beberapa waktu lalu, sangat berdampak dalam bisnis yang dirintis Atik dan suaminya. Namun dengan semangat dan kegigihannya sebagai pelaku usaha di bidang kue, Atik terus berinovasi dengan memproduksi pai susu, kue kacang, dan crispy almond dengan tetap mempertahankan cita rasa dan kualitas. Dalam membangun dan mengembangkan usahanya, Atik juga mendapat pelatihan dan bantuan permodalan maupun alat dari pemerintah dan CSR. Pengembangan itu kami dari situ diputar terus sih Mas, jadi kami nggak ngambil pinjaman dari bank. Kalau di awal kami alat beli sendiri, jadi dulu ovennya masih oven yang jadul ya, yang itu. Ya itu tadi waktu ketika kami dapat bantuan dari pemerintah itu, akhirnya kami beli oven yang lebih besar, yang sebenarnya satu. Terus ada program restrukturisasi pasar itu juga ada lagi. Jadi akhirnya kami beli lagi pengadaan lagi, karena yang berprosesnya itu ketika kami memang ada kebutuhan lebih banyak, berarti kan kami harus berani ngambil sikap ini harus nambah anak, ini harus nambah karyawan karena ada permintaan. Jadi itu yang kita bangun setiap saat. Jadi berprosesnya seperti itu. Jadi apa yang sudah penghasilan yang omsetnya itu kita bagi-bagi. Jadi kita ngambil itu kebutuhan itu, istilahnya gaji saya itu ya saya tentukan sendiri, yang lainnya buat pengembangan. Saya juga kebetulan supplier itu ada yang baik ke saya. Ibu nggak apa-apa, nanti ibu dicicil aja mau berapa kali gitu. Jadi ada beberapa alat tuh yang harganya mahal itu bisa kami cicil, ini udah 5 bulan lunas, nanti kita bisa beli alat yang lain lagi. Karena ya kalau produksinya sudah besar, otomatis kan untuk misalnya packing hanya satu-satu gitu pasti akan lama dan nanti nggak bisa jadi maksimal. Jadi daripada nanti banyak orang, kalau saya pilih ya udah pakai mesin, itu bisa menghemat biaya untuk tenaga orang sekian gitu. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Yogyakarta dan ingin ke tempat produksi bakpia Menu, datang saja ke Jalan Segaran Kedulan, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di sini, Anda dapat melihat proses pembuatan dan mencoba untuk membuatnya. Atau, jika hanya sekedar membeli oleh-oleh, bisa langsung ke toko oleh-oleh di sepanjang Malioboro. Wes lah, pokoknya rasa gak kaleng-kaleng, mantapnya sampai gigitan terakhir. Yuk, biar gak penasaran, langsung aja ke Bakpia Menu.